Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang kita telah ketahui, ya, perintah Allah dan Rasulnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, betapa pentingnya, ya, itu birrul walidaini, yaitu berbakti kepada orang tua. Ya. Maka, ya, apa sih bentuk dari birrul walidaini? Ya. Bentuk dari berbakti kepada orang tua. Salah satu contoh yang paling umum, ya, dari birrul walidaini, ya, adalah berkata lembut, ya, berkata sopan, ya, ketika kita berbicara kepada orang tua. Sama seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini kita sudah dapat mendefinisikan, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ya, dan Allah telah menyeru kepada kalian, ya, memerintahkan supaya kamu, ya, tidak menyembah, ya, kepada selain Dia, ya, tidak menyembah kepada selain Dia, ya, wabil walidaini ihsana, ya, dan untuk berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, ya, dan jika salah satu atau kedua-duanya telah berumur lanjut, ya, fala taqul lahumā uffin, ya, maka janganlah kamu mengatakan perkataan atau perkataan yang dapat menyakitkan hatinya, ya. Fala tanhar, ya, dan janganlah kamu membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ya, dan ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut. Ya, Al-Isra ayat 23. Ya, dari sini kita sudah mendapat definisikan, ya, ketika kita sedang berbicara kepada orang tua kita, ya, ketika anak berbicara kepada orang tuanya, ya, janganlah anak itu membentak kepada orang tuanya, ya, karena tidak dibelikan sesuatu, ya, karena keinginan tidak dipenuhi, akhirnya dia tega sampai membentak orang tuanya, ya. Di ayat ini sudah jelas-jelas dilarang, ya, wala tanhar, ya, dan jangan kamu membentaknya, ya, jangan kan membentak, ya, fala taqul lahumā uffin, ya, mengatakan saya tidak boleh, ya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, maka dari itu ucapkanlah, ya, perkataan yang baik, perkataan yang lembut, ya. Maka jika ridho orang tua, ya, tidak ada yang mustahil di dunia ini, ya, tidak ada yang susah di muka bumi ini jika ridho orang tua kita pegang. Maka sebagai orang tua yang berhasil, sebagai orang tua yang sukses, dia akan mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang sadar, ya, sadar bahwa orang tuanya semakin lama semakin tua, semakin lama semakin lemah, bukan semakin kuat, ya. Yang dulunya dia mempunyai prinsip hidup, ya, yaitu prinsip saya tidak akan pulang kampung, ya, sebelum saya sukses. Itu prinsip itu akan dia buang jauh-jauh, ya. Karena apa?
Ya, orang tua tidak butuh kalian sukses, orang tua tidak butuh kalian ya maju, tidak butuh kalian bisa segalanya. Kalau orang tua kalian lupakan. Ya, kalau orang tua kalian bentak, kalau orang tua kalian abaikan. Ya, maka dari itu pulanglah kalian. Ya, pulanglah ke kampung halaman. Ya. Temuilah mereka. Ya. Tidurlah di pahanya. Ya. Mintalah dibalur doa seperti dulu kita waktu masih kecil. Ya. Jangan karena kalian sudah merasa sukses, kalian lupa dengan orang tua. Ya. Yang perlu diingat, ya, yang perlu diingat, hasil kerja keras antum, ya, hasil kerja keras antum, ya, itu hanya 30%. Ya, dari 100%, ya, kesuksesan antum. 70%-nya kemana, Ustaz? Ya, 70%-nya itu dari ya doa ibumu, ya, yang bangun di sepertiga malam, doa ayahmu, ya, ketika beliau membanting tulangnya mencari nafkah untuk kamu. Ya Allah, ya, jadikanlah anakku anak yang soleh. Ya. Jangan jadikanlah anakku seperti ini, seperti itu. Jadikanlah anakku sukses di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Ya. Maka alangkah lucunya, ya, banyak anak sekarang, ya, lupa, ya, bahwa kesuksesannya itu masih terpangkut dengan doa orang tua. Ya, contoh saja kita lihat dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ketika beliau ya menangis meminta air, ditaruh ibunya di tanah, ibunya menaruh Ismail di tanah. Ya, ibunya berlari ke sana sini, ya, naik turun bukit Safa dan Marwah. Ya, apa yang dilakukan Ismail? Hanya menangis, ya, mentakkan tangannya, tangan kakinya ke tanah. Ibunya yang berikhtiar, ya, setelah berikhtiar bertawakal. Akhirnya apa? Ketika ibunya sudah bertawakal pada Allah, ya, muncul mukjizat, ya, muncullah mata air yang dihentakkan oleh Nabi Ismail. Dari kisah ini kita sudah dapat menyimpulkan, ya, yang ikhtiar orang tua, tapi yang dapat si anak. Ini fenomena yang sekarang banyak terjadi, bahwa anak lupa, ya, orang tua yang ikhtiar, anak yang dapat. Maka hati-hati, ya, hati-hati nak, ya, ada dosa, ya, yang di akhirat dapat hukuman, ya, di dunia juga dapat. Di akhirat kalian merasakan azabnya, di dunianya juga kalian merasakan. Apa itu, Ustaz? Ya, durhaka kepada orang tua, membentak orang tua, ya, membuatnya menangis. Ya. Maka dari itu, ya, anak-anakku sekalian, ya, jangan sampai kalian membentak orang tua kalian. Ya. Salah satu jurus ampuh ketika kalian sedang dimarahi orang tua, ketika orang tua kalian sedang cerewet, ya, misalkan, ya, "Hei Rido, ibu udah bolak-balik ngirim duit, ya, buat kamu, kenapa nilainya jelek?" Misalkan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, diam. Yang pertama, diam. Yang kedua apa? Diam. Yang ketiga apa? Diam. Jangan dilawan. Ya. Diam, sesali perbuatanmu, ya. Dan minta maaflah kepada mereka. Ya, jangan dilawan. Jikalau kalian benar, ya, ucapkanlah dengan kata-kata yang sopan. Ya.
Maka hati-hati ya untuk para orang tua, ya penyesalan itu di akhir, ya, penyesalan itu di akhir, ya. Mending kita melihat anak kita menangis sekarang, mending kita menangis ya melihat anak kita masuk pondok pesantren, ya kita masukkan dia ke pondok pesantren dengan kehidupan yang tidak enak seperti itu, ya kita menangis melihatnya, tidak apa-apa, lebih baik menangis sekarang ya daripada nanti kita menangis ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah paham ya tentang narkoba, ya. Mereka sudah paham tentang wanita. Ya. Hati-hati, penyesalan itu di akhir. Maka dari itu, ya. Yuk kita jadikan anak-anak kita generasi-generasi anak-anak yang soleh. Ya. Ini untuk kebaikan anak itu sendiri dan orang tua. Kenapa? Ya, umur kita nggak ada yang tahu. Ya, umur kita sekali nggak ada yang tahu. Mungkin minggu depan, ya, mungkin bulan depan, ya, atau mungkin setelah ini. Ya, ajal itu tidak ada yang tahu kapan pastinya. Maka kita harus mempersiapkan amal bekal kita untuk di akhirat nanti. Apa yang sudah kita persiapkan? Ya. Ingat seperti apa yang kita telah pelajari, ya, seperti apa yang kita telah ketahui, ya. Ada 3 amalan yang tidak akan putus, ya, ketika kita meninggal. Yang pertama apa? Ya, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Ya. Yang ketiga apa? Doa dari anak yang soleh, ya, bukan dari anak yang sukses, ya, bukan dari anak yang kaya, melainkan dari anak yang soleh, ya. Maka dari itu, ya, jangan sampai, ya, nanti ketika kita sudah meninggal, ya, anak kita tidak bisa mengazankan kita, anak kita tidak bisa menyolatkan kita, ya. Alangkah ruginya kita sebagai orang tua yang mendidik mereka di dunia, ya, tidak bisa ya, mendidik mereka secara maksimal. Ya, maka dari itu hati-hati, penyesalan itu di akhir. Ya, mari kita bangun anak-anak kita, ya, menjadi generasi anak-anak yang soleh, ya. Menjadi generasi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin itu sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.